Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wa ayyidna nahdlatal fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7D Madrasah Sanawiyah MDI Lebak. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran tentang sholat Jumat. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran, terlebih dahulu mari kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, agama, nusa dan bangsa. Kita baca umul kitab ala kulli niyatin wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu kita akan mengabsen siswa masing-masing. Untuk menghemat waktu, kita akan absen. Saya akan menanyakan apakah ada di antara kalian yang tidak masuk pada kesempatan hari ini. Kalau begitu, alhamdulillah tidak ada yang tidak masuk pada hari ini. Oleh karenanya kita akan lanjut ke materi sholat Jumat. Namun sebelumnya, pada materi yang lalu kita pernah mempelajari tentang sholat sunnah. Adakah yang masih ingat tentang pengertian sholat sunnah? Sholat sunnah adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Lagi sekali, sholat sunnah adalah apabila sholat itu dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Apa-apa saja yang termasuk sholat sunnah? Pertama, sholat sunat duha. Yang kedua, sholat sunat tahajud. Sholat sunat apa lagi? Coba ada yang bisa? Sholat sunat qobliyah. Terus sholat sunat ba'diyah. Kemudian sholat sunat istisqa. Kemudian sholat sunat istikharah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Intinya sholat sunat adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Itulah pengertian dari sholat sunat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ke materi pelajaran tentang sholat Jumat, terlebih dahulu mari kita untuk merenungkan tujuan dari pembelajaran sholat Jumat adalah menganalisis ketentuan sholat Jumat untuk menumbuhkan
kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sholat Jumat itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesalehan. Kesalehan hanya menumbuhkan kesadaran kebaikan dalam diri seseorang agar menjadi orang yang baik. Itulah tujuan dari pembelajaran sholat Jumat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi tentang sholat Jumat, maka saya akan membagikan kelompok masing-masing terdiri dari 4 orang yang menurut absen masing-masing dari nomor 1 sampai nomor 4 menjadi kelompok 1, nomor 5 sampai 8 menjadi kelompok 2, nomor 9 sampai 12 menjadi kelompok 3, nomor 13 sampai 16 menjadi kelompok 4, dan nomor 17 sampai 20 menjadi kelompok 5. Silahkan membuat kelompok sesuai dengan urutan absen yang tadi. Kelompok 1 mendiskusikan tentang pengertian sholat Jumat dan dalilnya. Kelompok 2 mendiskusikan tentang syarat wajib sholat Jumat. Kelompok 3 mendiskusikan tentang syarat sah sholat Jumat. Kelompok 4 mendiskusikan tentang sunnah-sunnah sholat Jumat. Dan yang kelompok 5 mendiskusikan tentang hikmah sholat Jumat. Silakan dibuka buku paket masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi, silakan buat kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing tadi dan sesuai dengan apa yang didiskusikan sesuai dengan bagian kelompok tadi. Silakan berhadapan sesuai dengan kelompoknya, dibuat kelompok. Buat kelompok 4 orang. Buat kelompok 4 orang. Buat kelompok 4 orang dan berdiskusi tentang apa yang disampaikan tadi. Sebelum kita berdiskusi dan sambil membuka buku paket masing-masing, silakan perhatikan slide di layar. Silakan perhatikan slide di layar yang ada di depan. Silakan tentang sholat Jumat. Yang pertama, hukum dan dalil sholat Jumat. Selanjutnya tentang pengertian sholat Jumat. Selanjutnya tentang syarat-syarat wajib sholat Jumat. Selanjutnya tentang cara mengerjakan sholat Jumat, amalan sunnah dalam sholat Jumat, halangan-halangan dalam sholat Jumat, dan yang terakhir hikmah sholat Jumat. Nah, oleh karenanya sambil memperhatikan slide dan sambil memperhatikan yang ada di depan dan buku paketnya, silahkan didiskusikan tentang apa yang dikasih tugas tadi masing-masing kelompok. Nah, silahkan didiskusikan dengan masing-masing kelompoknya, dan nanti satu di antara kelompoknya mempresentasikan di depan. Ya, silahkan mulai berdiskusi. Silakan dilihat bukunya sambil memperhatikan yang di depan juga. Sambil memperhatikan yang di depan untuk mengambil kesimpulan dari masing-masing yang pernah ditugaskan tadi. Sekalian siswa-siswi kelas 7D, waktu diskusi sudah selesai. Selanjutnya mempresentasikan hasil diskusi masing-masing, mulai dari perwakilan kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 sesuai dengan materi yang didiskusikan masing-masing. Selanjutnya silakan maju mewakili kelompok 1. Silakan maju langsung.
kelompok 1 maju mempresentasikan hasil diskusinya. Suaranya agak besar sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang hukum dan dalil sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya adalah fardu atau wajib bagi kaum pria yang sudah balik atau dewasa, yang sehat dan bukan musafir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a. Dzalikum lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berikan tepuk tangan kepada teman-temannya dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan tentang hasil diskusi tentang dalil sholat Jumat dan hukum sholat Jumat. Selanjutnya silakan dari kelompok 2. Kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju. Berikan tepuk tangan dulu. Berikan tepuk tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang syarat wajib sholat Jumat. Seseorang wajib melaksanakan sholat Jumat apabila memenuhi syarat wajib berikut: A. Islam, B. Balik, C. Berakal, D. Sehat, E. Laki-laki, F. Penduduk tetap atau bermukim atau tidak sedang berpergian jauh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan aplaus dulu sebelum perwakilan dari kelompok 3 maju. Tepuk tangan untuk kedua kelompok tadi. Silakan berikan aplaus. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Silakan mana kelompok 3? Maju dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang sunah-sunah sholat Jumat. A. Mandi sebelum sholat Jumat. B. Menggunakan pakaian yang bersih, rapi, dan lebih utama yang warna putih. C. Memakai buku dan mencukur kumis. D. Memakai wangi-wangian. E. Setelah sampai di masjid sebelum duduk hendaknya melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. E. Banyak membaca Al-Quran, zikir, dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. G. Diam dan tenang saat khatib berkhutbah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan tentang sunnah-sunnah sholat Jumat. Anak-anakku sekalian, dari pembelajaran kita mendiskusikan dari tentang sholat Jumat. Apakah kalian sudah paham semuanya? Apakah ada yang masih mau bertanya? Ada yang belum dipahami? Coba silakan. Apakah hukum sholat Jumat bagi perempuan? Ada yang bertanya tentang bagaimana atau apakah hukum sholat Jumat bagi perempuan? Sholat Jumat bagi perempuan itu hukumnya sunnah.
Yang diwajibkan hanya laki-laki yang sudah balik berakal, itulah yang wajib pergi sholat Jumat. Sedangkan untuk perempuan boleh-boleh saja, tapi lebih bagusnya sholat zuhur di rumah. Karena apa? Karena nanti perempuan itu bisa mengundang berbagai macam persoalan kalau dia pergi sholat Jumat. Lebih baiknya mengganti atau lebih ditekankan sholat zuhur di rumah. Intinya hukum sholat Jumat bagi perempuan adalah sunnah. Anak-anakku sekalian, kelas 7D, dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa ada 5 hal kesimpulan tentang pembelajaran atau materi sholat Jumat. Yang pertama, hukum, dalil dan pengertian sholat Jumat. Hukumnya adalah wajib bagi laki-laki. Dalilnya terdapat pada surat Al-Jum'ah ayat 9. Dan pengertian sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan di hari Jumat pada waktu zuhur dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Selanjutnya, syarat wajib sholat Jumat adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat adalah laki-laki, yang kelima penduduk tetap. Itu yang wajib untuk sholat Jumat. Yang selanjutnya, syarat sah sholat Jumat adalah 1. Dikerjakan pada waktu zuhur. Kedua, dikerjakan secara berjamaah. Yang ketiga, diawali dengan 2 khutbah. Selanjutnya yaitu tentang sunnah Jumat. Yang pertama, mulai dari mandi sunnah Jumat. Yang kedua, memakai wangi-wangian. Yang ketiga, ketika baru sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid. Yang keempat, diam tenang, tidak berbicara saat melakukan sholat Jumat. Dan yang terakhir yaitu hikmah dari sholat Jumat. Yang pertama, mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim. Yang kedua adalah mempererat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memupuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah sebagai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran pada hari ini, kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran tentang sholat Jumat ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi keluarga kita, agama, nusa dan bangsa. Dan terakhir, marilah kita tutup pelajaran ini, kegiatan pembelajaran ini dengan sama-sama membaca Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Ala kulli niyatina wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Sekian dan demikianlah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.